kasih Bu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Gugus 2, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada saat ini, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru kelas atas 4-5 anak yang hadir pada saat ini di Gugus 2. Pada hari ini mungkin ini pertama kita KKG di semester tahun ajaran baru ini, semester ganjil. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini akan menerima, di mana kita ini, pertemuan kita ini untuk memberikan informasi ataupun berupa masukan kepada Bapak dan Ibu tentang apa itu asesmen diagnostik. Ya, mungkin Bapak dan Ibu guru sudah biasa mendengarkan asesmen diagnostik, tapi ada juga guru yang lupa apa itu asesmen diagnostik. Jadi pada kelas bawah waktu saya supervisi ke sekolah, saya menagih apakah guru kelas bawah itu sudah menyelesaikan tugasnya dalam pembuatan asesmen diagnostiknya. Apa jawabannya? Saya Bu kurang memahami apa itu asesmen diagnostik. Ibu kan sudah pernah ikut pelatihan di kecamatan ya tentang IKN, saya bilang. Sudah Bu. Sudah pernah disebutkan tentang asesmen? Sudah Bu. Jadi ini Ibu belum buat? Belum Bu. Jadi saya sebutkan lagi, ada lagi asesmen diagnostik kognitif. Baru dia teringat, oh iya Bu, karena ada, ingat dia bahasa kognitifnya, baru dia bilang, oh iya Bu, saya sudah pernah menerima dari narasumber berupa asesmen diagnostik kognitif katanya. Jadi Ibu sudah pernah dengar, sudah, tapi sudah melakukan, sudah saya lakukan Bu, tapi menunjukkan belum ada apa-apa, terutama tentang asesmen diagnostik ya. Karena asesmen ini yang kalau kita ketahui banyak jenis asesmen, kan gitu. Jadi asesmen diagnostik ini saya nggak panjang lebar ya Bu ya. Kalau Ibu untuk mendalami nanti bisa lihat di Google dan nanti bisa mengikuti disaringkan oleh Ibu narasumber kita dari Sekolah Penggerak, Ibu Idawati ya, Ida Rahmawati, iya. Nanti dijelaskan. Jadi asesmen diagnostik ini biasanya kita lakukan pada awal tahun ajaran baru masing-masing kelas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mengerjakan, mungkin lebih banyak yang belum, kan begitu. Jadi asesmen diagnostik ini mendiagnosis kemampuan siswa kita dari dasar, ya, mendiagnosis kemampuan siswa kita dari dasar, biar bisa kita memilah-milah yang mana kelemahannya, di mana kekuatannya, kan itu dia Bu ya. Siap Bu. Nah, jadi itulah kalau diagnosis asesmen diagnostik. Jadi itu kita lakukanlah itu pada tahun ajaran baru di kelas yang baru juga, kan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi makanya alangkah misalnya Ibu si A kelas 1, Ibu si B kelas 2 pada tahun ajaran yang lalu. Dan di tahun ajaran sekarang berganti lagi dia kelasnya. Makanya ada komunikasi yang baik antara guru si A dan guru si B. Kan begitu ya Bu? Biar saling sharing mereka bagaimana kemampuan kelas 1 yang naik sampai ke tingkat 2-nya, ya, kelas 2. Jadi itu Bapak Ibu buatlah itu asesmen diagnostiknya, mendiagnosis kompetensi dari dasar pada siswa kita masing-masing, ya.
mengelompokkan kita, bisa kita kelompokkan di mana kelebihan ataupun kekuatan si anak. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau asesmen diagnostik kognitif itu setiap hari kita lakukan di awal dan di akhir pembelajaran, betul nggak Bapak dan Ibu? Kognitif ya, pengetahuan itu biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita melakukan penilaian awal. Baru setelah kita menyelesaikan materi pembelajaran kita, baru kita mengadakan lagi penilaian, itulah di akhir, kan begitu. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak kita memahami materi yang kita ajarkan kepada siswa kita. Itu ya Bu ya, tentang pengetahuan tentang asesmen diagnostik kognitifnya. Kegiatan awal. Berikut kalau asesmen diagnostik non kognitifnya itu merupakan asesmen yang dilakukan guru untuk mengetahui kondisi psikologis anak, emosi maupun sosial siswa kita. Itu beda ya, non kognitif dengan kognitif. Jadi Bapak dan Ibu itu dulu Bapak pelajari, Bapak baca ulang apa itu asesmen diagnostik, apa itu asesmen diagnostik kognitif, apa itu asesmen diagnostik non kognitif. Sebenarnya Bapak dan Ibu sudah melakukan, tapi belum secara detail dan mungkin Ibu belum memahami belum memahami seluruhnya tentang apa itu diagnostik kognitif dengan diagnosis non kognitif. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti sharingkan di antara kita di sini dengan Ibu narasumber kita bagaimana cara pembuatannya ya Bu ya. Nanti Ibu jelaskan itu ya Bu ya. Jadi nanti setelah selesai kita KKG ini, saya seminggu kemudian saya akan turun meminta kepada Bapak dan Ibu apakah sudah membuat tentang asesmen diagnostiknya. Kalau ini kenapa kita minta ya? Karena sekarang kita semua sekolah sudah IKN ya Bu ya. Kalau waktu masih kurikulum 2013 itu enggak begitu dijelaskan kali, tapi sekarang kita itu diminta seperti itu dia. Jadi biar saya melihat bagaimana cara Ibu mengelompokkan siswanya, kan karena sekarang kan pembelajaran itu berdasarkan minat dan bakat, iya kan? Nah, tapi itu pun melihat situasi sekolah dan kebutuhan sekolah itu. Kalau kita ikuti misalnya ada 28 siswa dalam satu kelas, ada persamaan itu. Misalnya apa hobi si anak, apa cita-citanya. Mesti dalam satu kelompok itu bisa saja ada 5 orang atau 10 orang yang cita-citanya menjadi polisi. Jadi disinilah kita melihat nanti pengelompokan siswa itu nanti ya, di mana kelemahan maupun kekuatan. Jadi kalau saya lihat seperti saya supervisi di SD sekolah ini, Ibu Bulan ya, ketepatan Ibu itu sebenarnya Ibu itu sama Ibu Ida yang akan menjelaskan, tapi karena Ibu itu sudah melahirkan malam ya Bu, nah, jadi jadi Ibu itu sebagai narasumbernya, tapi tetap memang kami calonkan tetap 2 untuk sebagai narasumber ya. Puji Tuhan Ibu itu bersama anaknya sehat ya. Ya Bu ya, berarti bisa ya, fase berarti 3 fase kita ya. Komunitas belajar kita bentuk aja di sekolah masing-masing dengan membagi kelompok, karena di tingkat dasar ada 3 fase, fase A, B, dan C. Fase A 1, 2, B 2, 3, 4, C 5, 6. Jadi per fase dia. Jadi pada saat ada waktu luang guru kita, mari diseringkan gitu melanjutkan atau melaksanakan komunitas belajar kita itu. Kira-kira di dalam kelompok itu kira-kira apa yang mau dibahas? Kelompok itu juga membuat materi
materinya apa yang mau dibahas, kan begitu. Di mana ada kesulitannya, kan itu dia Bapak dan Ibu. Jadi jangan kita mau terlena dengan gerak itu, ya, guru penggerak. Kalau ada kegiatan, ada sesentak apa, event-eventnya apa, langsung guru penggerak yang dipanggil dengan kepala sekolah penggeraknya, ya Bapak dan Ibu. Jadi saya juga mengharapkan kreativitas kita, berpacu kita maju ke depan, jangan mau ketinggalan, ya. Kalau kawan sudah di depan, mari kita ikuti. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak? Kalau saya lihat ini gurunya semua ada muda-muda, hanya ibu beberapa orang, ibu Malau yang sudah senior ya, yang lainnya muda-muda semua. Ibu apa? Ibu Tampoyon. Udah ada dekat di apa ya, gerbang pintu Purna Bakti. Sama kita ya Bu ya. Tinggal detik-detik proklamasinya. Iya, detik proklamasinya. Jadi mari kita berpacu untuk maju. Jangan kita berpacu untuk menunggu, akhirnya kita ketinggalan kereta. Ya Bu ya. Jadi itulah dulu yang dapat saya sampaikan untuk singkat waktu. Ini nanti kami serahkan kepada Ibu Ida Rahmawati untuk menjelaskan dalam pembuatan asesmen diagnostiknya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dan saya juga sekaligus saya mengundang ya. Undangan 4234 manajemen Mbak. Sekretaris, silakan. Mana yang sekretaris nih? Ini Ibu yang cantik. Iya. Ada wakilnya semua Bu? Dekat-dekat lah Bu sana. Biar agak kompak gitu. Ada wakilnya? Ibu Dewa. Iya. Ibu yang sekretaris tadi, Ibu apa namanya? Sudah kenal Bu? Sudah. Ibu Sabarina dari SDN 106836 Lima Manis. Sebelahnya kenal Bu? Siapa Bu? Ibu Rewa dari SD Negeri 106835 Lima Manis. Tadi bendahara. Oh, bendaharanya lagi ngajar. Karena kelas rendah kan nggak masuk hari ini. Ibu apa Bu bendaharanya? Wisma Siagia. Iya, Bu Wisma Siagia dari SD 101884 Lima Manis. Nah, jadi saya nggak dipanggil, ya udahlah gitu enggak. Nanti akan ada pemandu-pemandu baru tahun ini IKM. Jadi sama-sama belajar kita ya Bapak Ibu ya. Tim DKP yang melahirkan. Tapi DKP 2 dilatih kementerian Bu. Dua-dua melahirkan dua-dua. Apa semua DKP ya. Belajar ya Pak Ibu. Baru saya buat juga materinya. Lihat-lihat aksi nyata orang lain yang di PMM. Saya lihat juga. Kita selalu dengar kata asesmen. Kami kan belum minta edukasi mampu. Kami yang aja. Oh iya, kelasnya belum ya? Belum. Tapi sebenarnya pembelajaran Ibu sudah mengikuti ini, asesmen harus bikin. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Boleh, asesmen harus buat penerapan. Iya, tidak. Sudah melakukan sebenarnya Bu ya. Asesmen ini adalah penilaian. Apa itu asesmen? Kita lanjut lagi Bu Ida. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar murid. Nah, inilah asesmen itu tadi ya Bu. Kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang siswa kita di kelas. Oke, lanjut dulu ya. Jenis asesmen diagnostik ada 2. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif, itulah pengetahuan. Yang kedua, asesmen diagnostik non kognitif. Lalu, kalau kita pandang asesmen itu sebagai alat penghasil nilai, maka informasi yang dihasilkan terbatas. Di sini maksudnya Bapak Ibu, kalau kita hanya
mengharapkan nilai-nilai saja dari siswa, kita tidak tahu apakah siswa itu kondisi belajarnya ataukah kebutuhan belajarnya itu seperti apa. Contohnya, apabila kita tidak tahu masalah yang dia hadapi sehari-hari, itu makanya kita membutuhkan yang namanya asesmen. Kita cari tahu dulu asesmen diagnosis secara non kognitifnya dan kognitifnya. Kayak buat angket nih. Lalu yang pertama tadi asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen diagnostik yang dilaksanakan secara rutin pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik. Ini yang seperti dijelaskan Ibu Pengawas tadi. Jadi sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita harus memberikan asesmen di awal dulu. Misalnya materi mata pelajarannya itu seperti matematika. Matematika contohnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya kalau kelas 6 biasanya kalau di K13 dia bilangan bulat yang kan Bu? Nah, kalau dia di IKF yang pertama itu mengenai pecahan, perkalian pecahan warinya dia bilang pertama, agak sedikit berbeda tetapi perkembangan materi itu memang agak sedikit ada perubahan. Jadi di awal itu kalau dia bilangan bulat, apa yang mau kita cari tahu dulu pemahaman dasarnya. Nah, seperti pertanyaan-pertanyaan kita bisa beri ke siswa itu, kalau penjumlahan dengan bilangan yang positifnya bagaimana, negatif bagaimana. Di situ sering kesulitan anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi kita buat dulu asesmen awal dengan memberikan sebuah soal untuk mengetahui pemahaman dasar siswa tersebut. Oke, lanjut Bu Ida. Lalu, mengapa asesmen kognitif ini diperlukan? Siswa kita akan cepat paham dalam satu topik atau belum tentu cepat paham dalam topik lainnya. Asesmen diagnosis ini tujuannya untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa, memetakan kemampuan semua siswa dan kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang belum paham, siapa saja yang mulai agak paham, lalu siapa saja yang belum paham. Demikian guru juga dapat menyesuaikan masing-masing kemampuan siswa tersebut dalam pembelajarannya. Oke. Jadi asesmen itu adalah bukti kita mengajar, bukti kita mengajar ataupun suatu bukti untuk memahami proses pembelajaran yang akan sedang dan ataupun yang sudah berlangsung, yang telah berlangsung kita lakukan di kelas. Oke, lanjut yang kedua, asesmen diagnostik non kognitif. Asesmen diagnostik non kognitif ini ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa. Jadi disinilah Bapak Ibu, di asesmen non kognitif ini kita beri sama siswa itu di awal tahun ajaran baru untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa kita, baik dari karakteristiknya, gaya belajarnya. Di non kognitif itulah kita bisa tahu, kita diagnosis. Lalu tujuan diagnostik non kognitif ini, yang pertama tujuannya untuk mengetahui gaya belajar siswa kita. Gaya belajar itu yang kita ketahui kan ada 3 macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang secara visual, melihat, ada yang mendengar, ada juga anak-anak kita itu yang suka dia bergerak. Nah, bergerak, dia suka biasanya bagi-bagi yang masak ini suka dia kinestetik bergerak. Lalu yang kedua, untuk mengetahui aktivitas belajar siswa di rumah. Itulah dia. Kenapa siswa kita itu tidak semangat belajar, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi siswa kita belajar di kelas. Permasalahan keluarga contohnya, dia tinggal sama siapa, pasti itu sangat sekali mempengaruhi ya Bapak Ibu. Makanya kita perlu asesmen diagnostik non kognitif ini. Kita mengetahui juga perhatian orang tua sama
siswa kita di kelas, apakah dia diperhatikan belajarnya, apakah kadang kita kasih PR tidak dikerjakan, itu kenapa, kita harus tahu alasannya. Apakah dia tinggalnya sama nenek, kalau sama nenek kan kita ketahui kemampuan pun ya Bapak Ibu, pasti sama orang tua lah yang paling menentukan. Lanjut yang keempat, psikologis dan sosial emosional tentu sangat berpengaruh. Dari psikologisnya, sosial emosional, jadi anak siswa kita kalau di kelas buat masalah, suka cari perhatian, pasti itu ada faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya pasti ada yang mempengaruhinya. Itulah tadi yang paling utama adalah dari keluarga, ya kan Bapak Ibu? Nah, pasti itu dari keluarga yang paling utama, dibawanya lah ke sekolah, cari perhatian lah siswa kita itu tadi. Makanya kita perlu tahu asesmennya. Yang kelima, kondisi keluarga, latar belakangnya, ekonomi keluarganya bagaimana, apa kadang bukunya aja pun kita tengok suka tidak ada bukunya, campur semua pelajaran menjadi satu. Itulah juga kondisi keluarganya latar belakangi Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada yang suka cari masalah, buat masalah, nah kita harus bisa mengatasinya dengan cara apa? Kita cari tahu karakteristiknya, kebutuhan belajarnya. Jadi semuanya memang harus kita buat asesmen diagnostik secara non kognitif maupun secara kognitifnya nanti. Oke, ini saja paparan materi yang saya rangkum. Saya pun juga, kalau ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di PMM itu ada materi tentang asesmen. Jadi kalau mau buat aksi nyatanya, kita paparkan dulu materinya, kita buat umpan baliknya, dokumentasi foto. Pasti kita nanti akan dapat sertifikat. Jadi di PMM ada materi tentang asesmen. Jadi tadi pertanyaan Bu Prancis ya Bu ya. K13 juga menggunakan asesmen. Kenapa? Dengan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun secara tulisan bisa kita nilai. Jadi kalau anak kita mungkin malas menulis, kenapa dia malas menulis? Karena mungkin bukan gaya belajarnya seperti itu. Dia bisa saja dengan berbicara dia lebih bisa mungkin, atau dengan cara apa? Dia dengan cara menggambar. Memang asesmen ini kalau dia banyak dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Tetapi memang kita di situ butuh asesmennya juga variasi. Banyak asesmen yang kita buat nanti. Kenapa? Nggak bisa kita samakan kalau dia misalnya secara memang terbatas dengan kuota, tengok aja lah nggak apa-apa. Nanti di rumah dicoba ya. Mulai dari awal dulu, saya turunkan ininya, tanpa. Awal dulu Bu, agak pelan Bu. Nah ini, tar ulang dari awal. Karena belum semua ya, siapa yang punya udah diri. Iya. Jadi saya dengar suara aja ya Bapak Ibu ya. Ya, babynya duduk. Oke. Jadi kalau yang belum punya Canva tapi sudah Semua menghadapi laptop. Ya, ibunya isinya. Boleh apa aja gitu. Kalau ibu mau cari gaya belajar ya tentang gaya belajar. Nah di sini kita ini kan. Kalau mau lihat yang lain gitu. berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.